Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zawawi dengan NPM 2410 dari kelas K. Ini adalah video UAS Hukum Adat saya dengan dosen pengampu Ibu Anggraini Dwi Milandri SHMH. Pertama, teori pembentukan hukum adat, yaitu teori resepti, yaitu hukum adat berlaku juga diterima oleh hukum Islam. Snow-Hagrons. Contoh, adat waris dianggap sah jika sesuai dengan ketentuan Islam. Selanjutnya, teori reception in complex. Hukum adat mengikuti sepenuhnya hukum agama yang diadut masyarakat. Contoh, masyarakat Muslim mengikuti hukum Islam dalam adat perkawinan. Yang ketiga yaitu teori resepsi a contrario. Hukum adat berlaku penuh kecuali bertentangan dengan hukum Islam. Contoh, adat waris tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya, kedudukan hukum adat di hukum nasional. Hukum adat diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama. Yang kedua itu hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat kedua. Yang ketiga itu hukum adat berfungsi sebagai pelengkap hukum nasional. Yang keempat, contohnya itu penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat adat Minangkabau menggunakan musyawarah adat sebelum ke pengadilan. Selanjutnya tentang legal pluralism. Legal pluralism itu adalah keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah negara. Di Indonesia, yaitu hukum negara, hukum adat, hukum agama berjalan berdampingan. Jenis-jenisnya yaitu weak legal pluralism, yaitu hukum adat diakui tetap berada di bawah hukum negara. Selanjutnya strong legal pluralism, yaitu hukum adat memiliki kedudukan setara dan otonom. Contoh dari weak legal pluralism itu sengketa adat tetap harus sesuai putusan pengadilan negara. Contoh strong legal pluralism yaitu penyelesaian adat di Papua masih sangat dominan tanpa intervensi negara. Tidak ada pemisahan perdata dan pidana dalam hukum adat. Hukum adat tidak membedakan tegas antara perkara perdata dan pidana. Semua pelanggaran dianggap mengganggu keseimbangan sosial. Penyelesaian lebih mengutamakan pemulihan harmoni masyarakat. Contohnya, pencurian dalam adat tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan mengganti kerugian dan melakukan pemulihan hubungan dan diwajibkan mengganti kerugian dan melakukan pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah adat. Selanjutnya, struktur masyarakat hukum adat. Yaitu tingkat keluarga atau rumah tangga, yaitu unit sosial terkecil. Selanjutnya ada klan, kaum, atau marga, yaitu kelompok berdasarkan garis keturunan. Kemudian ada suku atau komunitas adat, yaitu memiliki wilayah dan aturan adat. Kemudian pemimpin adat yaitu kepala suku, kalau dalam ada nenek mama atau tokoh adat. Selanjutnya ada wilayah adat, yaitu tanah ulayat sebagai ruang hidup masyarakat. Contohnya Minangkabau, sistem matrilineal dipimpin oleh nenek mama. Lalu Papua, komunitas adat dipimpin oleh kepala suku dengan wilayah daerah tertentu. Terima kasih, hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.